Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Berjumpa kembali ya dengan saya Menang24. Oke Mas Bro, kali ini kita akan berbagi tips atau berbagi tutorial cara membuat soprok ya. Ini tanpa menggunakan cairan pengering atau katalis Mas Bro. Jadi kita hanya menggunakan latex saja ya, tanpa cairan pengering. Jadi untuk Mas Bro yang ingin belajar membuat soprok atau yang baru ingin membuat soprok tapi tidak memiliki katalis atau cairan bening ya untuk pengering soproknya, jangan takut Mas Bro, karena kita bisa membuatnya tanpa cairan katalis ya. Oke Mas Bro, simak aja videonya sampai selesai Mas Bro. Oke Mas Bro, kita masuk ke tutorialnya ya. Di sini saya akan berbagi tutorial membuat soprok tanpa cairan katalis ya atau cairan pengering. Nah, jadi Mas Bro yang ingin belajar membuat soprok tapi tidak memiliki cairan bening atau katalis ya, jangan takut Mas Bro, karena kita masih bisa membuatnya ya. Nah, di video ini saya membuat soproknya itu tanpa katalis dan tanpa hardener ya atau pengental Mas Bro. Jadi latex yang saya gunakan ini hanya latex murni ya, tanpa dicampur pengental dan tanpa pengering Mas Bro. Jadi ini latex murni, cuma kita pakai pewarna hitam saja. Tapi kalau untuk Mas Bro yang masih pemula ya, alangkah baiknya soprok atau molding yang akan kita cetak itu depannya dipasang kawat kecil ya, untuk mempermudah ketika kita mengetuk moldingnya ya, agar latex itu turun secara merata Mas Bro. Jadi tidak ada tebal di bawah ya, karena kalau tidak menggunakan kawat di bagian depan, latex itu turunnya tidak merata Mas Bro. Jadi sewaktu kita jemur bisa turun ya atau tebal di bagian bawah dan menyebabkan soprok yang kita buat itu tidak rata Mas Bro ya, dan actionnya pun akan kacau. Oke Mas Bro, di sini saya ada contoh lagi. Ini yang sudah masuk ke lapisan kelima ya. Ini kita coba celup lagi ke lapisan ke-6 Mas Bro. Jadi ini celupan ke-6 ya. Jadi untuk tiap lapisnya kita kalau saya pribadi itu dibulak-balik Mas Bro ya. Maksudnya dibulak-balik itu misal lapisan pertama kita ke depan seperti ini ya ngebuangnya. Nah, lapisan kedua kita balik, jadi ngebuangnya ke belakang atau di bagian belakang. Nah, seterusnya Mas Bro. Lapisan ketiga juga kita buang ke depan, lapisan keempat kita buang ke belakang. Jadi maksud dari bulak-balik itu agar si soprok itu atau cangkang soprok yang kita buat itu tebalnya rata Mas Bro. Dari depan sampai belakang itu tebalnya sama ya, tidak ada tebal di depan atau tidak tebal di belakang. Untuk tiap lapis itu saya biasanya kalau tidak menggunakan katalis itu dari setiap lapis ke lapis berikutnya itu, atau dari celupan ke celupan berikutnya itu ini ya sekitar 15 menit Mas Bro. Nah, ini kita masuk ke lapisan yang ketujuh karena sudah 15 menit ya. Karena saya pribadi itu kalau tidak menggunakan katalis atau cairan pengering per lapis itu saya jeda sekitar 15 menit Mas Bro, agar
tiap lapisnya itu kering sempurna Mas Bro. Beda lagi kalau kita menggunakan cairan pengental dan cairan pengering ya. Itu bisa sekitar 5 menit atau 10 menit kita bisa celup kembali Mas Bro. Tapi kalau seperti ini tidak menggunakan pengental dan tidak menggunakan katalis atau cairan bening ya, setiap lapisnya saya pribadi pakai 15 menit Mas Bro. Dan ini contoh yang udah jadi ya. Ini saya menggunakan 15 kali celup Mas Bro. Jangan kaget Mas Bro ya, karena 15 kali celup. Karena ini tidak menggunakan pengental ya. Jadi setiap lapis atau setiap celup itu hasilnya tipis Mas Bro. Jadi kita memperbanyak pencelupan ya, agar hasilnya maksimal. Oke Mas Bro, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam setrek dari Bogor.